Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sesi pertama beberapa hal sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bisa kita aplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting untuk selalu diingat dan diingatkan. Kita juga senang apabila diingatkan serta semangat untuk mengingatkan. Intinya saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa hidup di dunia ini telah ditentukan tujuannya oleh Zat yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kehidupan itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jal, telah menjelaskan bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang amalannya terbaik. Amalan yang terbaik menurut para ulama adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Amalan yang kualitas ikhlasnya tertinggi dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bisa dan mampu melewati hari-harinya di dunia sampai meninggal dunia dengan tetap istiqomah mempertahankan usaha mewujudkan tujuan tersebut, maka akan meraih husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tugas dan pekerjaan utama kita di dunia. Maka harus perlu mengingatkan diri sendiri, harus terus disadarkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjalanan kita menuju akhirat adalah perjalanan panjang sekali. Kita sendiri tidak mampu mengetahui dan memastikan seberapakah panjang dan lamanya perjalanan tersebut. Tetapi kalau kita mengingat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pada kiamat nanti sehari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 hari biasa di dunia, kita sudah bisa membayangkan, meskipun hanya sekilas, betapa panjang dan lamanya perjalanan nanti. Ketika masing-masing akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla satu persatu. Hisabnya satu persatu. Maka masa penantian satu persatu itulah yang dirasakan lama dan panjang. Sehingga bekal yang kita perlukan juga tidak sedikit. Samalah
dengan perjalanan yang kita lakukan di dunia. Semakin panjang perjalanan, semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak bekal yang diperlukan. Itu logis. Fitrah dan akal sehat kita pun mudah mencerna dan menerimanya. Apalagi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ditegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Nabi SAW juga sering mengingatkan hal ini, bahwa orang yang hidup di dunia itu hanya seperti seorang musafir, gharib, orang yang asing singgah di sebuah tempat, au abirus sabil, sekedar lewat saja. Mau nggak mau dia akan melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu, seorang hamba yang cerdas adalah seorang hamba yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memilih jenis ibadah yang bersifat pahalanya mengalir. Kalau sudah bersifat pahalanya mengalir, berarti bekal yang dia siapkan itu terus bertambah. Semakin maksimal mengalirnya, maka semakin banyak bekal yang dipersiapkan. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini pun termasuk jenis amalan soleh yang pahalanya mengalir. Karena hadis Nabi SAW yang cukup masyhur dan sangat kita kenal dengan baik, menyebutkan dari beberapa jenis ibadah yang pahalanya akan terus mengalir adalah au ilmin nafi'in, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bukankah tujuan keberangkatan kita dari rumah masing-masing bergerak menuju ke tempat ini, bukankah tujuannya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita peroleh dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh kita sebagai pihak pertama yang menerima, tetapi ilmu itu pun kemudian kita tebarkan, kita sebarkan, sehingga semakin banyak pihak yang ikut merasakan manfaat dari ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan demikian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang telah saya janjikan tadi, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang perlu kita baca. Meskipun besar kemungkinan hadis ini pernah bahkan sering dibahas, tetapi tidak ada salah dan tidak ada kurangnya apabila kita kembali membaca hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor hadisnya 27. Jadi dalam riwayat Muslim nomor hadisnya hadis yang ke-27. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Lama kanat ghazwatu Tabuk, asaban nasa maja'atun." Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertutur dalam bentuk kisah. Jadi beliau menceritakan ulang untuk kita. Pada saat perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk. Pulang pergi dan pada saat di lokasi Tabuk itu sendiri. Secara ringkas, perang Tabuk itu termasuk perang yang cukup sulit dan berat dirasakan oleh umat Islam. Perang Tabuk. Sampai-sampai pasukan yang ikut dalam perang Tabuk itu dinamakan Jaisul Usrah. Pasukan yang serba sulit. Pasukan serba sulit. Kenapa? Karena dari beberapa sisi jarak tempuhnya jauh dari kota Madinah ke Tabuk. Cuaca saat itu panasnya ekstrim.
bukan panas biasa. Nah, kemudian kondisi alam dan geografisnya juga dengan cuaca panas ekstrim seperti itu sangat menyulitkan, karena untuk tempat berteduh pun jarang, padang pasir ya, bebatuan. Musuh yang dihadapi kerajaan besar, imperium raksasa Romawi. Jumlah pasukan musuh berlipat-lipat. Logistik dan perbekalan umat Islam terbatas, karena waktu itu ekonomi sedang turun. Karena rata-rata penduduk kota Madinah itu kan berladang, bertani dan bersawah. Modal yang mereka punya sudah dipakai untuk bercocok tanam. Karena saat-saat menjelang perang Tabuk itu saat-saat akan panen raya. Panjenengan ingkang makaryonya jadi petani itu pasti paham. Seorang petani itu kan kalau punya uang dipakai modal kan ya. Habis berharap nunggu panennya sukses, dijual, punya uang kembali. Seorang petani itu semakin mendekat ke musim panen, itu uangnya semakin sedikit. Begitu ya. Karena modal kan begitu ya. Dipakai untuk ngolah sawah, beli bibit, beli pupuk, pengolahan. Kemudian uangnya juga harus dipakai untuk kehidupan sehari-hari selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi semakin panen semakin habis uangnya. Jadi kondisinya sangat sulit sekali waktu itu. Belum lagi ada sekelompok kaum munafikin yang menggunting di dalam lipatan, menusuk dari belakang. Jadi menggembosi semangat untuk berangkat berjihad fi sabilillah. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika terjadi perang Tabuk, asaban nasa maja'atun. Pasukan Islam mengalami kelaparan. Kelaparan yang dimaksud di sini adalah kekurangan bahkan kehabisan bekal makanan. Bayangkan, ribuan prajurit, personil, kekurangan makanan, bekalnya menipis bahkan habis. Qalu ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadhihana faakalna waddahanna. Sejumlah sahabat menyampaikan usulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan, kami akan menyembelih unta sehingga kami bisa makan daging unta. Minyak yang berasal dari lemak unta pun bisa kami gunakan untuk menahan dari panas matahari. Luar biasa. Itu jumlah unta waktu itu sangat terbatas sekali. Karena apa? Seperti sudah kita gambarkan di depan tadi, kondisi ekonomi waktu itu sulit. Nah, unta yang digunakan itu untuk membawa perlengkapan. Yang namanya perang kan bawa alat-alat. Ya kan? Mau mancing aja motornya penuh dengan alat pancing. Yang dia depan ikan padahal ya. Ini urusannya hidup mati, nyawa. Pasti persiapannya lengkap. Yang dibawa pun ya alat-alat yang pastinya terbuat dari benda keras, besi dan semisalnya. Baju besi, pedang, parang, panah, gendewa dan seterusnya. Demikian juga digunakan sebagai kendaraan. Tapi posisi pasukan Islam betul-betul perbekalannya habis, menipis. Maka para sahabat mengajukan usulan tadi, ya Rasulullah, kalau misalkan Anda mengizinkan, kami akan sembelih aja unta-unta itu. Dagingnya bisa dikonsumsi, kemudian minyak dari lemaknya itu bisa diolah untuk luluran. Panas loh ya.
Panas. Telapak kaki itu betul-betul bisa pecah. Pecah. Kalau seperti saya gini udah mengalami seperti itu. Mengalami ketika telapak kaki itu betul-betul terbelah, dagingnya kelihatan itu. Yang pernah ke Yaman, ke Saudi cukup lama begitu. Pasti pernah mengalami seperti itu. Dan betul-betul pecah itu. Jadi kalau kena air, ya Allah. Kalau perih enggak perih. Perih. Saking perihnya, kalau perih enggak, tapi perih banget gitu. Jadi pakai minyak itu sangat bermanfaat sekali. Kalau enggak gosong kan ya. Kita kalau keliling kota Cilacap jam 2, siang setengah 2, keliling 3 kali aja kan. Itu pulang udah panas banget itu. Nyelekit ya. Kayak digigit-gigit gitu. Itu usulan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'alu." Kerjakan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, luar biasa. Itu para sahabat. Nah, para sahabat. Jadi kalau misalkan suatu saat di rumah kehabisan bahan makanan, enggak usah sedih. Kenapa? Mereka yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dari kita mengalami seperti itu juga. Bahkan situasinya lebih berat lagi. Nah, situasinya lebih berat lagi. Para sahabat mengalami kelaparan itu bukan kalau pas perang aja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak sahabat yang lapar. Meskipun kita yakin untuk saat ini hampir sulit kita menemukan orang yang betul-betul kelaparan gitu, susah. Sulit sekali. Kenapa? Apalagi kita yang hidup di Indonesia. Yang hidup di Indonesia kan alam di sekitar kita itu menjadi tempat yang secara gratis kita mengelolanya kan ya. Beli paling cuma garam sama beras. Yang lainnya ya sayur alhamdulillah banyak kalau di Indonesia ya. Kangkung, bayam, ya kan. Kemudian daun ubi, daun pepaya, kemudian macam-macam lah banyak. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka juga mengalami kelaparan, kehabisan bekal dan minuman. Nah, sampai pada kondisi dan situasi seperti itu. Unta itu modal. Coba bayangkan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut perlengkapan. Kalau kemudian berkurang satu persatu, yang akan membawa perlengkapan itu siapa? Tapi harus dipertimbangkan. Pasukan lapar ini, betul-betul lapar, bukan main-main. Betul-betul lapar. Kalau lapar, kasihan pasukannya. Kan itu. Ada yang bisa jatuh sakit, ada yang lemas, dan itu akan menimbulkan masalah baru. Akhirnya diputuskan sembelih aja. Pada saat itulah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang memberikan pertimbangan lain. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka bermusyawarah, diskusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka untuk menerima masukan dan saran. Para sahabat pun semangat untuk memberikan saran dan masukan. Kata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda mengizinkan, maka kendaraan akan terus berkurang, semakin sedikit. Ini juga kerugian buat kita. Ini pendapat sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang jelas waktu itu suasananya sulit lah. Suasana waktu itu suasana sulit. Nah, kita memperoleh pelajaran yang penting dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata tidak sekedar memberikan pertimbangan, tetapi juga menyertakan solusi dan jalan keluarnya apa. Bukan, jangan wahai Rasulullah. Bukan gitu aja. Tapi ada solusinya.
Jadi bukan cuma maido kalau bahasa kita. Wah, nggak bagus. Nggak setuju. Misalkan gitu. Nah, terus gimana? Enggak tahu. Nah, bisa. Usul sana, usul sini ternyata nggak kelihatan setelah itu pada prakteknya. Kan nggak demikian kita diajarkan. Kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, "Walakin id'uhum bi fadli azwadihim, thumma du'ullaha 'alaiha bil barakah, la'alla Allah an yaj'ala fi dzalik." Kata sahabat Umar, akan tetapi wahai Rasulullah, Anda bisa meminta semua prajurit muslim untuk mengumpulkan makanan tersisa. Nah, apa yang mereka punya dikumpulkan menjadi satu. Lalu panjenengan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoalah kepada Allah supaya sisa-sisa makan yang terkumpul itu mendapatkan berkah. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Ini kan solusi dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Usulan Umar diterima. Fada'a binit'in fabasatah, thumma da'a bifadli azwadihim. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar disiapkan selembar kulit semacam karpet atau seperti itu. Yang penting luas dan lebar, terbuat dari kulit. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibentangkan, dibuka lebar-lebar. Bahasa kita sekarang ya plastik, karpet atau ini taplak lah, kain gitu ya. Nabi Muhammad minta disiapkan. Setelah siap, Nabi SAW perintahkan agar masing-masing prajurit Muslim waktu itu membawa dan mengumpulkan sisa makanan yang ada. Dikumpulkan semua. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dzurratin. Qala wa yaji'u al-akharu bi kaffi tamrin. Qala wa yaji'u al-akharu bi kisratin. Hatta ijtama'a 'ala an-nita' min dzalika syai'un yasir. Digambarkan sahabat Abu Hurairah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang punya makanan sisa bawa kemari, kumpulkan. Digambarkan sahabat Abu Hurairah, ada yang datang cuma membawa segenggam biji gandum. Segenggam biji gandum. Biji gandum itu kan makanan orang Arab, itu makanan pokoknya kan gandum ya. Nanti diolah, dihalusin, dilembutin, dibuat adonan, kemudian dimasak jadi roti. Mereka tidak mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok makanan. Itu ada sahabat datang cuma bawa segenggam gini loh mas. Kalau zaman kita ngopo nyumbang kok kayak gitu. Nyising-nyising malah. Mending orang nyumbang. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Nggak semua sih. Rata-rata gitu. Pengennya kalau nyumbang itu kudu gede gitu ya. Kalau sedikit enggak. Ini ada sahabat datang. Wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin. Ada lagi yang datang bawa segenggam kurma. Segenggam kurma berapa ribu sekarang? Yang bakul kurma tahu. Segini tok loh. Paling isinya berapa sih? 20 biji, 30 biji? Dikit. Wa yaji'ul akharu bi kisratin. Ada sahabat lain datang membawa dengan potongan-potongan roti sisa. Roti yang terbuat dari gandum itu, kalau misalkan sudah cukup lama kena angin, itu kan keras ya. Jadi roti yang sudah keras itu dibawa oleh sahabat, potongan sisa lah. Kalau bahasa kita, bukan kita, bahasa sebagian dari orang itu, buang maksudnya. Dibuang, padahal roti masih enak, masih belum expired, buang. Ini
Potongan kecil gini dibawa. Dikumpulkan semua. Kata sahabat Abu Hurairah, hatta jitama'a 'ala an-nita' min dzalika syai'un yasir. Sampai kemudian yang bisa terkumpul, coba terjemahkan, syai'un yasirun. Sedikit banget. Bayang najal. Sekian ribu prajurit itu. Sisa-sisa makanan yang dikumpulkan itu ternyata kata sahabat Abu Hurairah cuma syai'un yasir. Ngumpulnya dikit banget. Dikit sekali. Ya wajar kalau kemudian ada usulan ontanya disembelih aja. Gitu. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, semoga makanan-makanan sisa yang telah dikumpulkan tadi mendapatkan berkah. Tsumma qala khudhu fi aw'iyatikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang masing-masing ambil tempat ransumnya masing-masing. Tempat ransum tahu ya? Ransum itu kan apa namanya? Tas yang isinya tas yang memang difungsikan untuk menyimpan bahan makanan. Ransum ya. Tas, semua tempat yang digunakan untuk membawa bekal makanan, itu namanya aw'iyah. Fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uh. Semua prajurit akhirnya membawa tas dan ranselnya masing-masing digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Ambil, semuanya ngisi. Itu tadi sisa-sisa makanan tadi yang terkumpul itu kan sudah didoakan Nabi berkah. Allah kabulkan. Sekian ribu orang itu bawa tasnya diisi, ora berkurang ya. Sedikit pun tidak berkurang. Yang laki-laki masuk. Kata sahabat Abu Hurairah, tidak ada satupun tempat makanan dari pasukan Islam kecuali bisa dipenuhi. Penuh. Barang cilik, barang setitik. Ketika Allah berkahi, itu menghasilkan sesuatu yang besar dan banyak manfaatnya. Fa'akalu hatta syabi'u wa fadalat fadlah. Mereka pun setelah itu makan. Setelah ngisi penuh bahan makanannya, makan sampai kenyang. Wa fadalat fadlah. Itu pun masih sisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjabu 'anil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya saya bersaksi aku adalah utusan Allah. Tidak ada satu orang pun yang berjumpa dengan Allah kelak dengan membawa kedua kalimat syahadat ini tanpa ada setitik pun keraguan di dalam hatinya, lantas dia akan terhalang dari surga. Enggak ada. Asalkan yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dengan dua kalimat syahadat, dia penuhi seluruh konsekuensi syarat-syarat dari la ilaha illallah. Demikian juga konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang ini akan masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalanginya dari surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang pastinya agung menurut kita dan itu sangat kita yakini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis yang baru saja kita baca. Di antaranya adalah kedermawanan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nah, dalam situasi yang sulit seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mereka, nikmat yang luar biasa. Karamah untuk para sahabat, mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan makanan yang sedikit itu bisa mencukupi ribuan prajurit. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan
tas dan ransel tempat bahan makanan bisa mereka penuhi, itu pun masih tersisa. Berkah Allah berikan. Nah. Tetapi untuk memperoleh berkah dari Allah Jalla wa'ala, dengan melihat kisah yang dibawakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentunya kita juga harus berpikir apa sebabnya ya? Apa yang sudah mereka lakukan? Nah, jawabannya karena yang pertama, mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sambut ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kumpulkan bahan makanan yang tersisa. Semua bahan makanan yang tersisa kumpulkan. Ikut, taat, tunduk. Bukan berpikir dan bertanya-tanya, untuk apa bahan makanan ini? Untuk apa bahan makanan ini? Tidak ada pertanyaan seperti itu diajukan para sahabat. Seandainya pun diketahui, yang mengetahui hanya sejumlah sahabat saja. Tapi tidak semua prajurit waktu itu mengetahui untuk apa dikumpulkan sisa bahan makanan ini. Gue ngopo gitu ya. Buat apa? Tapi itu perintah Rasul, kerjakan. Ittiba ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sikap teguh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu faktor terbesar turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kebersamaan di antara mereka. Ukhuwah, persaudaraan yang luar biasa. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Apa alasan kita untuk bisa menilai bahwa persahabatan dan persaudaraan di kalangan sahabat itu begitu kuat? Apa alasannya? Alasannya jelas. Karena mereka tidak menyembunyikan sedikit pun bahan makanan yang dipunya. Apa yang mereka punya semuanya diserahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang disembunyikan, disimpan. Itu menjadi salah satu sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Semakin kuat ukhuwah, jalan pun semakin mudah. Bertambah erat ukhuwah, semakin cepat cita-cita dan keinginan kita diraih dan diperoleh. Itu rumus pasti. Ketika kita mempunyai rencana bersama, kemudian kita merasa stagnan, diam dan berjalan di tempat, atau bahkan mengalami kemunduran, mungkin salah satu faktor yang harus diperiksa adalah apakah ukhuwah di antara kita ada sedikit goyah? Apakah ada masalah di antara kita? Temukan itu. Bisa saja sebabnya karena ukhuwah yang kurang kita jaga. Nah, lihat para sahabat Rasulullah SAW nggak berpikir sendiri-sendiri. Nah, masing-masing berpikir untuk kebersamaan. Nah. Yang ketiga, sebab turunnya berkah dari Allah Azza wa Jalla adalah qanaah. Qanaah itu artinya melihat, di antara artinya adalah melihat sesuatu yang sedikit itu sebagai hal yang banyak. Coba lihat para sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi perintahkan kumpulkan sisa bahan makanan. Ada yang datang cuma bawa segenggam gandum, yang lain datangnya segenggam kurma, lainnya lagi cuma bawa potongan-potongan roti yang udah kering.
Bagaimana mereka melihat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Disyukuri betul. Disyukuri. Nah. Mereka tidak menilai sesuatu itu dari jumlah, bentuknya. Kalau gede, berarti diserahkan. Kalau kecil, buat apa? Lihat, potongan-potongan dikumpulkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya adalah doa. Nabi SAW mendoakan. Nabi SAW mendoakan untuk diberkahi. Allah berkahi. Yang terakhir kalau ingin kita tambahkan adalah selalu berembuk dan bermusyawarah. Karena keputusan yang diambil saat itu adalah hasil rembugan, hasil musyawarah antara Nabi SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang akan bisa mengingatkan kita tentang tujuan hidup di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sampai-sampai Nabi SAW menutup hadis ini pada saat menyaksikan mukjizat yang Allah tunjukkan pada saat itu. Yang beliau ingat adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. 2 kalimat syahadat diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kita berusaha untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berpikir perjalanan menuju akhirat itu jauh panjang, rentang waktunya lama, maka bekal yang kita perlukan tentunya lebih banyak. Semakin jauh, semakin banyak. Itu sudah pasti. Lalu kita juga harus berpikir. Tapi masalahnya sekarang kita berpikir enggak itu masalahnya. Pokok masalahnya di situ. Justru selama ini kita berpikir enggak sih tentang perjalanan kita ke akhirat nanti atau gini-gini aja gitu. Saya kira yang jadi pokok masalah itu di situ. Enggak semua orang, tidak semua orang itu mikir, wah, perjalanan ke atas gitu. Nanti kiamat itu jauh, enggak tahu. Perjalanan nanti seperti apa di alam kubur, di padang mahsyar. Enggak semua orang berpikir seperti itu. Tetapi kita berharap dan berdoa semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah untuk terus ingat. Tapi cobalah dengan asumsi kita termasuk orang-orang yang selalu ingat dan sadar bahwa perjalanan ke sana itu sangat jauh dan lama. Maka kita harus mulai berpikir sekarang. Bekal apa yang sudah saya siapkan? Kan gitu. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Yang sudah kita lakukan selama ini kategorinya masih sedikit lah. Harus diakui aja. Yang sedikit itu pun wallahu alam diterima apa enggak. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian kecil hati. Justru karena kita sadar selama ini yang kita lakukan masih sedikit, perbanyak dong. Kalau kita sadar bahwa yang sedikit itu belum tentu diterima, ya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya bukan alah percuma sidik ora diterima mending ora. Enggak bisa cara berpikir demikian, tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dibenarkan. Nah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kita kan harus menjawab. Ini bekal yang kita siapkan apa sih? Bekal kita. Nah. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, salah satu bekal yang bisa kita siapkan itu adalah amal ibadah yang sifatnya jariah. Jariah itu mengalir terus. Sehingga sepanjang apapun perjalanan itu, bekalnya nggak habis. Kenapa? Dia ngalir terus. Ngalir terus. Nah,
Hadis yang baru saja saya bawakan tadi tentang kisah perang Tabuk, para sahabat kemudian mengalami kelaparan. Bisa kita jadikan acuan. Bisa kita jadikan acuan untuk mempersiapkan bekal yang sifatnya jariah tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi saya juga ikut mendengarkan dan menyimak informasi yang disampaikan oleh MC kita, pembawa acara, bahwa di Cilacap dan sekitarnya ini ada satu cita-cita mulia, sebuah keinginan yang luhur sekali untuk mengembangkan pendidikan buat anak-anak ke depan. Ini sebuah cita-cita yang sangat mulia. Cita-cita yang sangat mulia. Sehingga kalau kita kerucutkan sekarang, misalkan kita bertanya untuk daerah kita di Cilacap dan sekitarnya ini, kalau kita bertanya-tanya, waduh, perjalanan ke akhirat itu jauh, bekalnya udah cukup atau belum? Kalau misalkan belum, kira-kira sing kudu disiapna bekal apa sih? Kalau kita kerucutkan tadi, salah satu bekal yang bisa kita persiapkan dan sifatnya mengalir, insya Allah adalah bagaimana kita mensukseskan program ini. Pengembangan lokasi, sarana dan prasarana pendidikan buat anak-anak kita. Dan itu kan biayanya nggak sedikit. Biayanya banyak banget kan gitu ya. Bebasin tanahnya aja udah banyak. Belum nanti pembangunan fisiknya. Belum lainnya. Itu masih hitungan tahun ini. Nah, kalau bisa belinya tahun ini, bangunnya 5 tahun ke depan, tambah gede lagi itu anggarannya. Hadis yang saya sebutkan tadi, jadikan sebagai acuan. Jadikan sebagai acuan kita. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam situasi sulit seperti itu Allah turunkan berkah. Kenapa? Beberapa hal yang sudah kita catat tadi itu dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketundukan para sahabat, taat dan patuh kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW perintahkan, kumpulkan sisa makanan yang ada, mereka kumpulin tanpa bertanya-tanya, buat apa sih? Kenapa sih dikumpulin? Kalau zaman sekarang ya, untuk hal yang sudah kita kerucutkan tadi, maka bentuk ketundukan kita kepada Nabi SAW adalah bagaimana kita praktekkan hadis ini. Kita praktekkan hadis ini. Ternyata tidak ada satupun masalah yang berat jika diselesaikan bersama-sama. Tidak ada satupun persoalan yang rumit kalau kita bareng-bareng mengurainya, bekerja sama, seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullah SAW waktu itu. Tadi kita sudah berikan keterangan ringkas. Mereka para sahabat tidak berpikir sendiri, tapi apa yang mereka punya diberikan, dipikir bareng-bareng. Oh, itu modal besar, melibatkan semua pihak untuk sama-sama ikut memikirkan. Yang putra, yang putri, yang ikhwan, yang akhwat, yang aba dan ummahat, pengurus dan yang bukan masuk dalam kepengurusan secara resmi, sama-sama ikut memikirkan. Kemudian yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah jangan sekali-kali menganggap kecil arti dari infak yang diberikan. Jangan sekali-kali melihat itu kecil. Nabi SAW melarang hal ini dalam hadis yang sahih. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Lihat para sahabat datang nyumbang cuma segenggam gandum. Berapa ribu sih? Yang lain datang membawa segenggam kurma.
Yang lain cuma bawa potongan-potongan roti. Kita sebagai pihak yang ingin membantu dan diajak bersama-sama, jangan sekali-kali melihat, waduh, cuma 10.000. Ya, 10.000. Ping piro? Dikalikan berapa? Kali berapa hari? 10.000. Wah, nek 10.000 ora lah, isin nyong. Masa nemui pengurus, akhi, ana mau nyumbang untuk pembelian tanah. Oh iya. Bisanya cuma warna merah. Merah. Dikiranya 100.000, 10.000. 10.000 jangan. Malulah masa 10.000. Dimasukin amplop masnya ketahuan. Titip. Titip ya. Titip untuk pembebasan tanah. Akhi saudaraku barakallahu fiik. Itu contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menganggap kecil. Yang kita punya itu berikan, serahkan. Dan itu. Sambil meyakini bahwa ini adalah termasuk mudah-mudahan bekalku untuk perjalanan ke akhirat nanti. 10.000. Nambah terus, bekalnya nambah terus. 10.000. Sisihkan. Sehari 5.000, sehari 7.000. Yang pengurus juga casing ikhwan-ikhwan nyumbang 5.000-an kabeh sih ya. Enggak usah dibahas dong kayak gitu. Itu, Masya Allah, 1.000, 2.000, hitung, terima. Kan itu. Laporkan. Yang receh-receh gimana? Ya receh kan tetap duit. Meskipun receh, malah bunyi dia, kricik. Kalau cuma kertas doang nggak bunyi, nggak ada iramanya. Ya kudu ana receh, biar ana iramane lah. Kencing. Makanya kalau jatuh bunyi kniling. Ya kita sebagai pengelola dan pengurus yang ditunjuk, jangan sekali-kali, jangan pernah sekali-kali terucap tidak terucap, jangan pernah terfikir ketika ngumpulin senyumbang pas ada laporan transparansi pemasukan itu 10.000 dari hamba Allah, 15.000 dari hamba Allah, 10.000, 5.000, 10.000. Pengennya laporan keuangannya cuma 1 halaman, 100 juta, 3 orang, berarti 200 juta. Ini enggak. Didapat sebulan 2 juta, laporannya 10 halaman. Kenapa? 5.000, 10.000. Jadi 10 halaman tuh. 5 juta. Kita yang bagian pengurus, ngentek-ngentek kertas kayak. Jangan pernah seperti itu. Karena itu akan menjadi penghalang turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima. Kita yang ngasih ya dengan berbesar jiwa, yang mampu ninyong kayak kue tok lah. Kita yang pengurus ketika nerima seperti itu, alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Semoga Allah berkahi. Ngucapin gitu jangan sambil senyum kecut, semoga Allah berkahi. Enggak. Ya bener-bener senang gitu, semoga Allah berkahi, semoga Allah berkahi. Terus gitu. Coba kalau gitu berkelanjutan, berkesinambungan. Saya yakinlah tidak ada yang sulit kalau dipikirkan rame-rame, dipikirkan bersama-sama. Enggak ada yang sulit. Barakallahu fikum. Ini contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jangan lupa doa. Yang ngasih doa, yang terima doa, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan diberkahi. Mudah-mudahan diberkahi. Kita sih nggak sampai berpikir duit receh dikumpulna terus didungakna terus ngambil banyak full gitu. Tingkatan kita tidak seperti itu. Tingkatan Rasulullah kan makanan dikumpulin, didoain terus tas-tas isi makanan diisi full, makan masih ada sisa. Jangan berpikir, ya wes recehna dikumpulna, jeluk tolong ustaz didungakna kan itu. Terus nanti nyari bagor karung ngisi uang receh gitu. Terus nanti uangnya masih sisa, enggak. Tingkatan kita tidak demikian ya. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Kita sama sekali tidak mengetahui rahasia di balik ini semua itu apa. Barangkali mulai dari 5.000, 10.000, 3.000, 7.000, 2.500, 4.225. Orang ana ya 25 ya. 4.250 lah. Kita husnudzon barangkali dengan usaha dan ikhtiar seperti itu menjadi sebab
Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Kan ini. Orang baca gini, nyumbangnya 10.000, kapan rampungnya? Sudah, kita rampungin aja. Kan itu. Mungkin nggak? Mungkin lah, udah sering terjadi seperti itu. Sudah terlalu sering terjadi. Kenapa kita lupa dengan hal-hal yang sudah terjadi seperti itu? Nah, kita yang miskin-miskin seperti saya ini, jangan berpikir, sing sugih bae ana kok. Masa minta ke kita yang 10.000-an? Enggak. Emang yang perlu bekal menuju akhirat dengan perjalanan panjang itu cuma orang-orang kaya aja. Yang miskin lebih lagi perlunya. Jangan berpikir itu jatahnya orang kaya. Enggak bisa seperti itu. Enggak. Yang sedikit itu serahkan, berikan. Kalau misalkan malu, kasih amplop, tutup, titipkan ke siapa? Titipkan ke siapa? Orang yang ditunjuk memang petugasnya, atau orang yang kita percaya, atau melalui media-media yang sudah ditentukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingat, karena itu adalah salah satu harapan kita menjadi bekal yang terus mengalir sehingga memudahkan perjalanan kita di akhirat, menuju akhirat nanti. Itu kesempatan. Bayangkan pahalanya itu mengalir ya. Setelah tanah itu dibebaskan, dibangun gedung, anak-anak kita dididik di situ. Setiap ilmu yang disampaikan di tempat itu nantinya, pahalanya panjenengan ikut mendapatnya. Tapi nggak usah hitung-hitungan pahala. Maksudnya nyumbangnya 10.000 berarti dapatnya titik ya pahalanya. Kata siapa? Allah Maha Kaya. Kan itu. Yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan untuk orang-orang yang dikehendakinya. Jangan kecil hati. Yang nyumbang 10.000 merasa pahalanya 3 kali lebih kecil dibandingkan yang nyumbang 40.000. Enggak ada rumus seperti itu. Yang ada yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan untuk orang-orang yang dikehendakinya. Mohon menjadi orang yang termasuk orang yang dikehendaki Allah dilipat gandakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan panjenengan yang nyumbangnya 10.000, pahalanya jauh lebih besar daripada yang nyumbang 10 juta. Tapi bukan wilayah kita untuk hitung-hitungan pakai kalkulator. Nyong pahalanya sekira ge. Atau buat aplikasi hitung pahala. Nggak bisa. Itu bukan area kita, bukan tugas kita. Tugas kita cuma ikut berpartisipasi dengan sebuah keyakinan ini amal jariah. Bayangkan kalau bangunan itu sudah jadi, tiap anak belajar dari nol putul sampai dia hafal Quran, hafal hadits Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dia ajarkan kepada kaum muslimin. Ada yang jadi ustaz, dai, ulama. Al-Quran dibaca di tempat itu. Hadits Nabi alaihi salatu wasallam dibahas di tempat itu. Salat sunnah, salat wajib maupun salat sunnah diajarkan di tempat itu. Ibadah puasa diajarkan di tempat itu, di ruang yang akan dibangun nantinya. Pahala ngalir terus. Jadi rugi. Sangat rugi sekali kalau misalkan kita tidak tertarik untuk terlibat dalam proses pembebasan tanah dan kelak pembangunannya. Rugi kalau nggak ikut terlibat. Tapi nyong bisanya 10.000. Kita pokoknya contohnya 10.000-an aja. Dari tadi yang kita sebut 10.000-an aja. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Ya hitung-hitung sambil memangkas keinginan kita kan banyak banget ya. Kalau udah punya duit gitu, tuku apa? Gitu ya. Jangan-jangan sih ora perlu, tapi pengen. Nah itu. Cuma pengen beli aja kan gitu ya. Insyaallah. Ini saya gambarkan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sederhana banget. Perabotnya adalah perabot rumah tangga yang memang diperlukan. Yang tidak diperlukan enggak ada. Kenapa? Karena Nabi serahkan, bagikan untuk orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti para sahabat, demikian juga para ulama itu melihat harta benda itu kan ibarat sampah, gitu ya. Ibarat sampah kalau mereka udah habis waktunya. Ya?
Belum apa sudah? Udah lah. Tadi pengumumannya jam 2 selesai kok. Jadi kalau mereka-mereka yang imannya luar biasa itu kan melihat harta dan yang lain itu kan sebagai sampah. Jadi kalau masuk rumah banyak barangnya, sampahnya akeh banget ini ya. Tapi jangan ngomong itu di rumah orang. Bertamu ke rumah temannya orang kaya, "Mas, sampahmu kayak banget aja." Itu bisa perang namanya itu. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kan pernah waktu jadi khalifah itu ngajak satu rombongan. Ya, pernah dengar ceritanya ya? Pernah dengar enggak? Ya sudah kalau udah pernah. Ngajak satu rombongan orang itu ke tempat sampah kan ya? Kalau bahasa kita tempat pembuangan akhir. Tumpukan sampah banyak banget gitu. Umar kemudian berdiri gitu. Ini rombongannya udah ini semua ini udah batuk-batuk, tutup orang tenang lah itu. Terus ada yang ngomong, "Umar, udah cukup lah gitu. Terganggu kami ini. Mas, sampah kok didatengin." Kata Umar bin Khattab, "Hadhihi dunyakum allati tahrisuna 'alayya." Dan inilah dunia yang kalian selama ini berambisi dan berebut untuk mendapatkan yang ini. Artinya harusnya melihat dunia itu sebagai sampahnya ini. Cuman jangan sekali-kali salah penempatannya. Melihat orang kaya sampah. Bukan ini ilmu ini bukan diarahkan ke orang lain tapi diarahkan ke kita. Kita kalau mau jujur loh ya. Kalau mau jujur itu kalau kita periksa di rumah kita barang yang enggak kepake lebih banyak daripada barang yang dipakai. Bener enggak? Sampai habis, dikerikiti tikus. Ya, dulunya mahal, setelah dikerikiti itu kerikiti tikus enggak berharga, ya kan? Bahan makanan ditumpuk kan itu. Wah, sebagai persiapan pas dibuka, iya minyaknya bocor digigit si tikus. Nah, gitu. Barang-barang sampai ada yang rusak, berkarat, ya patah. Kenapa? Karena kita masih berusaha mempertahankannya, padahal itu kan tidak kita perlukan. Coba aja, makanya ada teman-teman kita yang di Bekasi itu kan ya, mereka punya program program barang-barang bekas itu. Barang-barang bekas itu dikumpulin seminggu sekali, kemudian dijual. Hasil penjualannya untuk kepentingan pendidikan dan dakwah di sana. Luar biasa, udah berapa juta mereka peroleh sekian bulan namanya. Coba kalau misalkan kita semua di sini sepakat gitu ya, pulang ke rumah terus era kanggo ya. Kerja sama istri, jangan sampai cekcok sama istri karena ini itu. Kayak wajane istrinya Mas, kayak wajan pemberiannya biungnya gitu. Ya ini wajan jangan ini dari Korea. Ini wajannya wajan 5 dipakai semua ya wis. Wajan kita nggak usah ganggu-ganggu. Kalau ini ya serapa-apa lah. Itu kalau dikumpulin jadi satu itu. Masya Allah. Bisa puluhan juta dihasilkan Cilacap ini. Bisa dapat berapa ubin itu. Ya kan? Masa mau nyumbang motor nunggu motornya rusak dulu. Ya Allah. Ini nggak nyindir yang nyumbang motor rusak kan itu. Tapi kan kejadiannya begitu. Punya motor 3 gitu. Lama nggak dipakai kempes kalau waduh rusak. Udah kasihkan pondok aja. Ya nunggu rusak baru kasih pondok. Masih berharga. Ini untuk tanah. Wakaf tanah. Ini pembebasan tanah. Untuk berapa ubin. Kan itu. Yang penting memang kembalinya ke konsep dasar kita bahwa kita ingat nggak dan faham bahwa perjalanan kita ke akhirat itu panjang banget. Sementara bekal yang diperlukan sangat banyak tentunya. Terus bekal apa yang sifatnya mengalir sepanjang dan sejauh perjalanan apapun yang kita tempuh. Itu tadi sedekah jariyah. Salah satunya wakaf. Kalau kita kerucutkan untuk daerah Cilacap dan sekitarnya ada program pembebasan tanah. Ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya sebenarnya bisa dimulai dari sekarang. Sebelum pulang bubar lupa bisa dikumpulin kan dari sekarang. Gitu ya. Buka dompetnya. Gitu. Ambil. Titipkan siapa. Mungkin ada yang bertugas. Seperti sahabat Bilal pakai bajunya gini. Atau dikumpulin di mana? Di pojokan situ misalkan. Pojokan. Tapi ada yang jaga. Dan lempar gitu. Lempar. Kita mulai dari siang ini. Jangan nunggu pulang. Sampai pulang udah lupa. Tersinggung gak?
Ada kemungkinan nggak sampai rumah pulang? Keluar dari masjid aja lupa. 5.000, 10.000, 30.000, 100.000, apa itu 50.000, 20.000, masya Allah. Atau mungkin panitia tertarik, dikumpulin langsung aja, mulai dari sekarang. Gitu. Itu insya Allah bermanfaat sekali. Ya mudah-mudahan itu semua menjadi salah satu sebab yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan bekal. Ya intinya mau apa lagi sih hidup di dunia kan gitu ya. Semuanya udah cukup. Yang lebih dari itu ya kita serahkan fi sabilillah. Insyaallah lebih bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, Ana dulu punya uang di bank, tapi belum pernah dipotong buat ribanya. Jadi punya uang di bank. Kalau nyimpen uang di bank kan ada bunga ya. Di sini dikatakan nggak pernah dipotong. Dulu jumlahnya puluhan juta, tapi sekarang tinggal ratusan ribu karena untuk nutup kehidupan sehari-hari. Karena dagang belum bisa dapat untung untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang harus Ana lakukan dengan uang sisa tabungan itu? Saat ini dagang belum juga bisa menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi Ana punya sedikit piutang untuk memenuhinya. Jazakallah khairan. Nah, uang riba itu nggak bisa ditolerir memang. Uang riba nggak bisa ditolerir. Maka langkah yang bisa panjenengan lakukan ya berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba menghitung akumulasi atau total jumlah uang bunga yang ada. Mungkin panjenengan akan bertanya, ngitungnya kepriwe? Bagaimana caranya? Bisa minta bantuan orang yang memang kerja di perbankan. Iya kan? Bisa minta bantuan orang di perbankan. Insya Allah bank pun memberikan fasilitas itu. Misalkan, saya udah ganti buku 3 kali atau 4 kali. Kalau buku tabungan yang udah gak dipakai dan penuh itu masih ada, kan bisa dicek itu. Misalkan sudah 3 kali ganti buku, ketiga-tiganya kita minta tolong ikhwan kita yang mungkin kerja di perbankan dulunya, kemudian sekarang udah enggak, atau barangkali ada ikhwan kita basicnya akuntansi, minta tolong kira-kira berapa ya. Tetap kita ada ikhtiar untuk membersihkan harta kita dari uang riba tersebut. Nah, sehingga yang tersisa ratusan ribu sekarang ya jangan dipakai dulu, dipastikan dulu, karena justru kita khawatir dagang yang dikatakan tadi belum bisa menghasilkan ya. Salah satu sebabnya karena kita belum membebaskan diri dari riba itu sendiri. Yakinlah, jangan berpikir, kalau nggak bisa dipakai terus kepriwe kayak dagangannya kehidupan sehari-hari. Jangan berpikirnya seperti itu. Justru berpikirnya kalau ini sudah bebas dari riba, kita sudah membebaskan diri dari riba, Allah akan berikan berkahnya insyaallah. Allah akan berikan berkahnya insyaallah ta'ala. Jangan diselesaikan sendiri, bertanyalah kepada pihak yang memang dinilai mampu untuk membantu. Pertanyaannya, orang yang seperti apa yang termasuk ahlu dunia dan suka menumpuk harta? Jazakallahu khairan katsiran. Orang yang mempunyai dunia, harta atau yang semisalnya, tetapi tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ahlu dunia. Kalau misalkan panjenengan punya harta banyak, usahanya sukses, dan itu membantu panjenengan lebih dekat kepada Allah, lebih khusyuk ibadahnya, maka panjenengan bukan termasuk ahlu dunia. Hanya masalahnya kita tidak mempunyai kemampuan. Kecuali yang Allah berikan taufik. Kita tidak seperti para sahabat, semisal Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya raya, tapi kalau saatnya nyumbang, apa yang beliau punya diberikan. Yang saat itu ada di rumah, diberikan semuanya tanpa ada tersisa.
Kita tidak seperti Umar bin Khattab ketika saat diperlukan untuk menyumbang, beliau sumbangkan separuh hartanya. Kita tidak seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika dianjurkan untuk berinfak, beliau langsung nyumbang 200 ekor unta lengkap beserta dengan bahan makanan yang ada di atas punggung unta itu. 200 truk isi bahan sembako makanan plus 200 truk itu disumbangkan. Iya. Kita nggak seperti beliau-beliau. Ya. Maka masing-masing harus tahu diri, memahami kadar diri sendiri-sendiri. Intinya di dalam Islam nggak ada larangan untuk mempunyai harta banyak, nggak ada. Tetapi kembalikan pada diri sendiri. Secara jujur kita menilai apakah harta yang kita punya itu justru membuat kita jauh dari Allah atau semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya duit mikirnya kayak dolan ning dia. Mangan ning restoran ning dia. Itu dilakukan bukan sekali, dua kali, tapi pola hidupnya. Hati-hati. Karena merasa punya duit banyak kan gitu ya. Akhirnya pola hidupnya demikian. Kalau sekali dua kali monggo lah silahkan. Itu hukum asalnya mubah. Kalau punya uang dan harta yang cukup banyak, kemudian itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Semoga Allah perbanyak orang seperti itu. Ya kan? Jadi kategorinya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Setengah hari ana gunakan untuk mencari nafkah, untuk mencukupi ekonomi keluarga walau cuma pas-pasan. Dan yang setengah hari untuk istirahat dan belajar agama. Apakah pembagian ini sudah sesuai syar'i Ustaz? Sudah. Dan Anda termasuk hamba yang beruntung. Oh, ini luar biasa. Semua orang pengennya seperti ini memang. Kerjanya cuma setengah hari memang pengennya. Saya juga gitu pengennya. Ini sudah orang berbahagia orang seperti ini. Jadi kalau tanya sudah sesuai syariat sudah. Alhamdulillah. Separuh hari untuk cari nafkah, separuh yang lain istirahat untuk keluarga, memperhatikan anak, belajar agama, ta'awun, bantu dakwah dan seterusnya. Ini sudah impian sekian banyak orang, Mas. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagus. Mana yang harus kita pilih? Menghabiskan waktu untuk mencari dunia meski tak kunjung kaya, atau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu agama meski tak kunjung alim? Ini puitis banget orangnya. Dan ini pasti dari hati yang paling dalam. Jadi menghabiskan waktu untuk mencari dunia meski tak kunjung kaya, atau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu agama meski tak kunjung alim. Ya harus dibedakan, Mas. Dunia semakin dicari, dia semakin berlari menjauh dari kita. Itu sudah rumus yang disampaikan Nabi SAW. Yang namanya dunia itu kalau kita cari, kita kejar, dia semakin lari menghindar dari kita. Serius deh. Pasti lari menghindar. Kita selalu terikat dengan itu. Tapi kalau ilmu agama, tidak mungkin menghabiskan waktu kemudian tak kunjung alim, itu nggak mungkin. Jadi poin kedua ini sudah, kalau bahasa kasarnya udah nggak bener ini. Nggak ada rumus menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu kemudian tak kunjung alim, nggak ada, Mas. Yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pasti menjadi alim. Pasti menjadi alim. Meskipun alim itu kan bertingkat-tingkat kan ya. Tapi pasti. Nah, pasti menjadi alim. Wong dia nuntut ilmu ya pasti jadi orang yang alim, itu kan artinya berilmu. Pasti dia menjadi orang alim. Tapi kalau panjenengan mau maksudkan ngaji suwe tapi ora dadi ustad ya iyalah mending. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Bukan untuk mendapatkan status alim, bukan. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik dan benar. Jadi tidak ada yang harus dipilih. Karena yang nomor 1 kita tinggalkan, yang nomor 2 belum ada yang kenyataannya seperti itu. Sudah menghabiskan waktu kok nggak kunjung alim, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Kan begitu. Allah perintahkan kita untuk
menuntut ilmu, kemudian seorang hamba berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Allah yang perintahkan, hambanya berusaha untuk menunaikan, pasti Allah mudahkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasihat yang isinya agar kita jangan sedih dengan yang berlalu dan jangan khawatir dengan yang akan datang dalam hal dunia? Apa berarti kita nggak boleh memikirkan masa depan anak-anak kita? Oh, tidak demikian. Sebagai orang tua tetap harus memikirkan masa depan anak-anaknya. Tapi ketika kita sebagai orang tua memikirkan masa depan anak-anak kita, cara berpikir kita itu optimis. Sementara nasihat yang dimaksud, nasihat berharga ini, nasihat para ulama, jangan khawatir dengan yang akan datang itu, maksudnya pesimis. Bedakan optimis dengan pesimis. Optimis itu berbesar hati. Optimis itu artinya berprasangka baik. Yakin apabila anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh dan solehah, Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang akan menjaga mereka, bukan kita. Allah yang menjaga mereka. Maka yang panjenengan sampaikan, apa berarti kita nggak boleh memikirkan masa depan anak-anak kita? Tidak demikian. Ya boleh, bahkan harus dipikirkan masa depan anak-anak kita. Harus dipikirkan masa depan anak-anak kita. Tapi cara berpikirnya harus apa? Optimis. Gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk menepis was-was dari syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan kesengsaraan ketika qadarullah pemasukan finansial kita lagi tersendat? Ini salah satu cara yang digunakan syaitan untuk mengganggu ketenangan kita dalam beribadah. Jadi salah satu tujuan utama syaitan itu kan membuat hamba tidak tenang dalam beribadah dengan cara apapun itu. Ada yang dibuat tidak tenang karena kemiskinan, ada yang dibuat tidak tenang karena saking kayanya. Ada yang saking kayanya dia nggak bisa tenang ibadahnya. Dikit-dikit telepon, Pak, pesanan, Pak, nggak tenang ini, nggak tenang ibadahnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tipu daya ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu memang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan kemiskinan serta perbuatan keji. Nah, cara kita melawan was-was itu adalah yakin, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Azza wa Jalla menjanjikan ampunan dan kelebihan buat kita. Jadi kalau was-was syaitan muncul, ingat kembali janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian kita ingat juga bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya lebih memilih untuk hidup dalam kekurangan dan kesederhanaan dibandingkan hidup dengan kekayaan dan ketersediaan segala sesuatunya. Sampai-sampai para sahabat, banyak dari mereka menangis melihat dan menyaksikan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari begitu sangat sederhana sekali. Umar bin Khattab pernah bertamu di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika menyaksikan kondisi ruangan Nabi SAW yang sangat sederhana dan terbatas itu, Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab menangis. Kata Nabi SAW, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, aku ingat Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia. Mereka hidup dalam kemewahan, dalam istana-istana yang megah, sementara Anda seperti ini keadaannya. Wa anta Rasulullah, padahal engkau adalah utusan Allah." Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Ama tardha ya Umar an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Apakah kau tidak terima? Dunia seisinya ini biarlah untuk mereka, tapi akhirat adalah bagian kita. Itu kan pendidikan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semiskin-miskinnya kita, masih lebih cukup dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beberapa kondisi yang dialami Nabi mungkin masih banyak dari kita belum pernah mengalaminya. Misalkan dapur yang tidak mengepul asapnya selama 2 bulan berturut-turut. Kayaknya nggak pernah deh di antara kita kayak gitu. Paling 3 hari, 4 hari, terus ngutang kan gitu ya. Tapi tetap ngepul kan asapnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai 2 bulan berturut-turut asapnya, asap dapur tidak mengepul. Terus apa yang beliau konsumsi? Air putih dan kurma. Demikian juga hadiah dalam bentuk makanan dari tetangga-tetangganya kaum Ansor. Itu Nabi SAW. Kita masih belum. Nah, jadi kalau syaitan udah seperti itu, ingat-ingat kembali salaf kita, Rasulullah, para sahabat, kan itu. Insya Allah menjadi ringan. Kayaknya udah cukup deh. Kasihan yang jauh ini. Mohon nasihat antum untuk kami yang sudah berkeluarga cukup lama, tapi belum dikaruniai anak. Karena kami kadang mengalami naik turunnya iman. Jazakallah khairan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu. Allah Maha mampu untuk mengkaruniakan anak buat kita. Ketika kita sebagai sepasang suami istri yang berumah tangga cukup lama belum dikarunia anak, yakinlah bahwasanya Allah itu Maha mampu untuk memberikan anak. Tetapi kenapa sampai sekarang belum dikarunia anak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas hikmahnya. Maha luas hikmahnya. Nah, barangkali karunia yang dikehendaki Allah untuk kita bukan dalam bentuk dan wujud seorang anak. Tetapi ada karunia lain yang Allah kehendaki. Ya kadang-kadang kita bisa mencernanya, dan mungkin kadang pula kita tidak bisa mencernanya. Apa hikmah di balik itu semua? Yang kedua, mempunyai anak bukanlah satu-satunya tujuan berumah tangga. Bukan satu-satunya tujuan berumah tangga. Tujuan berumah tangga itu banyak sekali. Dan yang paling terpenting adalah menemukan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kita bisa menyempurnakan sekian banyak ibadah yang barulah bisa dikerjakan setelah hidup berkeluarga. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum. Nah, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan sekian waktu dan sekian lama setelah hidup berkeluarga belum juga mempunyai anak, kita sebenarnya harusnya terdorong untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf mengatakan, jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah. Pintu yang terus-menerus diketuk, terus diketuk. Tunggulah, sesaat lagi pintu itu akan terbuka. Seperti itu juga doa. Berdoa terus. Tunggu sesaat lagi Allah akan wujudkan doa yang kita minta. Seorang ulama mengatakan, aku berdoa untuk satu keperluan, 20 sanah, ma ya'istu minha. Saya berdoa sampai 20 tahun lamanya untuk sebuah keinginan. Kemudian terkabul. Dan selama 20 tahun itu tidak pernah sekalipun saya putus asa. Lah kita baru seminggu dah. Sebulan, 20 tahun mas. Cuma sayangnya masalah kembali kepada kita. Sudah khusyukkah kita dalam berdoa? Sudah terpenuhikah syarat-syarat diterima dan dikabulkannya doa kita? Yang selanjutnya, keempat atau kelima, lihatlah contoh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka masih banyak yang hidup berumah tangga lebih lama dari kita. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia untuk mereka.
Ada yang 10 tahun nggak punya anak. Allah berikan anak. Ada yang sudah 20 tahun nggak punya anak. Sudah rambutnya putih semua. Ada. Dalam usia 50 tahun. Allah berikan anak. Masya Allah. Lihat orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Yang paling penting itu optimis. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi SAW, doa kalian itu barulah akan dikabulkan selama tidak ya'jal, tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jalu ya Rasulullah? Terburu-buru itu maksudnya apa wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, terburu-buru itu maksudnya ia mengatakan da'utu falam yustajab li. Dia mengatakan saya sudah berdoa kok ia belum dikabulkan. Justru ketika berucap dengan kata-kata seperti itu menjadi sebab doa tidak dikabulkan. Optimis terus begitu. Kemudian yang terakhir, semakin lama mestinya harus semakin semangat. Prakteknya enggak. Semakin lama, bertambah tahun, semakin malas-malasan, paling enggak jadi lagi. Loh. Berarti kan kekurangan itu pada diri kita. Kita yang lupa dengan kuasa dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saudaraku, saudariku, barakallahu fiik, semakin lama maka semakin semangat usahanya. Semua usaha dan langkah tempuh meskipun harus mengulangi lagi dari awal. Udah terapi habatus sauda katanya gagal. Terapi A, B, C, D, E, F, G udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, temannya datang. Mas, terapi habatus sauda udah pernah gagal. Tidak seperti itu. Ulangi lagi. Habatus sauda. Mungkin terapinya udah bener, tepat, tapi waktunya aja yang nggak pas. Bisa aja. 4 tahun yang lalu belum pas, sekarang udah pas. Kan itu. Sekalipun nanti sampai pada batas akhir umur yang Allah tentukan, Allah tidak mengkaruniakan anak. Itu bukan berarti Allah tidak sayang. Bukan berarti itu sebuah hukuman dari Allah. Belum tentu. Tapi yakinlah Allah persiapkan sesuatu yang lebih berharga dan lebih bernilai dari itu semua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.